Indra bergegas menyusul sang istri setelah berhasil menenangkan dirinya. Dia yakin kalau Bu Dewi tak serius dengan ucapannya barusan. Pasti istrinya itu hanya menggertak saja agar dia mau menerima Nay menjadi menantu mereka. Tapi tidak, Indra tak bisa menerima perempuan miskin seperti Nay untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Apa kata orang-orang juga rekan bisnis dan sahabat-sahabatnya nanti kalau Araf yang akan menjadi penerus perusahaan malah menikah dengan perempuan seperti Nay? Jangankan pantas untuk dibawa menghadiri acara bisnis, di rumah saja kelakuan Nay begitu norak. Tak ada pantas-pantasnya bersandi dengan putra sulungnya yang sempurna itu. Tapi betapa terkejutnya Indra saat membuka pintu kamar dan mendapati Bu Dewi sedang mengemasi pakaiannya ke dalam koper. "Apa yang kamu lakukan, Wi?" tanya Indra sambil melotot marah kepada istrinya itu. "Memangnya apa lagi, Mas? Aku sedang mengemas barang-barangku untuk pergi dari sini," sahut Bu Dewi dengan suara pelan tapi terdengar dingin. "Kamu jangan gila, Wi. Kamu mau pergi dari sini hanya karena masalah sepele?" Bu Dewi menghentikan gerak tangannya yang sedang melipat sebuah baju sebelum dimasukkan ke dalam koper, dan menatap jengah pada sang suami. Dia menghembuskan nafas lelah sebelum bertanya, "Masalah sepele, Mas bilang. Kita bisa bicara ini, Wi. Bicara apa lagi? Apa Mas akan memberi restu buat Raffi dan Nay kalau kita membicarakan ulang masalah ini?" Indra sempat tercekat, tapi tak lama kemudian dia menggeleng. "Nay itu nggak pantas buat Raffi. Dia itu..." "Mas," potong Bu Dewi yang menatap tegas suaminya. "Pantas yang dimaksud Mas itu apa? Yang kaya raya? Yang hartanya melimpah? Yang pendidikannya tinggi?" tanya Bu Dewi dengan nada menyindir. "Nay masih muda. Kalau soal pendidikan, dia masih bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Mas juga lihat dia jadi lulusan terbaik di sekolahnya. Nilainya jauh lebih tinggi dari Yoga. Jadi bukan nggak mungkin dia bisa masuk ke universitas yang bagus dan bisa jadi orang yang sukses di kemudian hari. Tapi tetap saja kita nggak bisa nutup mata soal dari mana dia berasal," bantah Indra. Bu Dewi menghembuskan nafas pelan. Tak habis pikir kenapa Indra bisa-bisanya mengungkit hal seperti ini. "Mas, apa Mas lupa dari keluarga seperti apa Mas berasal? Apa aku dan orang tuaku pernah mengungkit soal status sosial Mas Indra? Enggak kan?" tanya Bu Dewi yang tampak kecewa dengan suaminya. Papi nggak pernah sekalipun memandang rendah Mas Indra. Enggak dengan keluarga Mas atau pekerjaan Mas saat itu. Papi bahkan memberikan dukungan penuh buat Mas lanjut kuliah dan memberikan kesempatan Mas untuk bekerja di perusahaan sampai akhirnya menjodohkan Mas dengan aku. Terus kenapa Mas malah bersikap seperti ini? Kenapa Mas malah merendahkan Nay? Lanjut Bu Dewi dengan suara serak. Ya, dulu 2 tahun setelah lulus SMA, Indra bekerja menjadi sopir di keluarga Bu Dewi. Ibunya merupakan pembantu yang sudah bekerja selama bertahun-tahun di rumah itu, sehingga tak sulit untuk Indra mendapat pekerjaan menjadi sopir di sana. Karena perilakunya baik dan Indra juga tampak pintar, ayah Bu Dewi menanyakan apakah Indra tak berniat lanjut kuliah. Saat itu Indra hanya menjawab dengan senyuman, bingung hendak menanggapi bagaimana. Di rumahnya ada ayahnya yang sedang sakit dan 2 adik yang masih sekolah, yang menjadi tanggungan Indra dan ibunya. Itu kenapa daripada kuliah Indra memilih untuk bekerja. Tapi siapa sangka kalau ayah Bu Dewi malah menyuruhnya untuk lanjut kuliah sekaligus tetap bekerja sebagai sopir di rumah itu. Indra sempat merasa sungkan untuk menerimanya. Tapi ayah Bu Dewi bilang itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Dia ingin Indra belajar yang benar dan nanti membantunya bekerja sebagai salah satu staf di perusahaannya agar bisa memajukan bisnisnya. Karena ayah Bu Dewi melihat Indra memiliki potensi yang bagus untuk bekerja di kantoran daripada hanya menjadi sopir. Tak mau menyia-nyiakan dan mengecewakan kebaikan majikannya itu, Indra pun belajar dan bekerja dengan giat. Sampai kemudian gelar sarjana ekonomi sudah dikantonginya. Dia mulai bekerja di perusahaan keluarga Bu Dewi. Dan siapa sangka, setahun kemudian majikannya itu malah memintanya menikah dengan Bu Dewi, yang merupakan anak satu-satunya. Dan setelah ayah mertuanya meninggal, Indralah meneruskan perusahaan sementara Bu Dewi fokus menjadi ibu rumah tangga. Perempuan itu bilang ingin mencurahkan banyak waktunya untuk mengurus anak-anak dan juga ibunya yang kadang sering sakit setelah ditinggal mati ayahnya. Tapi begitu Bu Dewi juga sesekali membantu mengurus perusahaan. Terlebih sewaktu perusahaannya sempat berada di masa-masa sulit pada awal-awal Indra menjabat sebagai CEO. Tak hanya Bu Dewi saja, Broto juga begitu membantu pada saat itu. Jika tanpa bantuan Broto,
Mungkin Indra tidak akan bisa mempertahankan perusahaan mendiang ayah mertuanya yang dititipkan kepadanya. Itu kenapa Indra merasa berutang budi kepada sahabatnya dan berencana untuk menikahkan Araf dengan Greta. Setidaknya Greta juga bukan gadis yang buruk. Greta sangat baik dari berbagai aspek, dan bisa dikatakan sempurna untuk menjadi pendamping Araf. Indra terdiam saat Bu Dewi kembali mengingatkan tentang masa lalunya itu. Dia tak bisa menyangkal, karena apa yang dikatakan sang istri benar adanya. Entah berapa lama Indra terbengong, tahu-tahu Bu Dewi sudah selesai mengemas barang-barang bawaannya yang tak seberapa dan menyeret koper keluar dari kamarnya. Tapi dengan cepat Indra menghentikan langkah sang istri dengan menahan koper itu. "Wih, kamu gak takut jadi istri durhaka meninggalkan suami?" tanya Indra spontan saking takutnya. Tak pernah dia melihat istrinya semarah ini. Biasanya Bu Dewi selalu jadi istri yang lembut dan penurut. Tak pernah sekalipun Bu Dewi membangkang padanya. "Karena aku takut durhaka, Mas, makanya aku pilih pergi. Aku gak mau kalau nanti pernikahan kita diisi sama pertengkaran yang bikin kita sama-sama menumpuk dosa," sahut Bu Dewi sarkas. "Kamu tahu kan, Wi, kalau aku melakukan ini semua demi kebaikan Raffi. Aku ini juga ayahnya. Jelas aku mau yang terbaik buat anakku." Bu Dewi mendengus kesal. "Itu bukan terbaik buat Raffi, Mas, tapi buat Mas Indra sendiri." "Wih, aku haramkan kamu ninggalin rumah ini," bentak Indra saking geramnya. Berharap dengan ini sang istri mau berubah pikiran. Tapi rupanya Bu Dewi tetap dalam pendiriannya. Dia sudah membulatkan niatnya untuk berpisah dengan sang suami yang sudah membersamainya seperempat abad ini. "Sebentar lagi aku akan mengurus gugatan cerai. Jadi Mas gak akan bisa mengatur-ngatur aku lagi. Aku juga gak mau diatur-atur jika untuk berkomplotan menyengsarakan anakku sendiri," jawab Bu Dewi dingin. "Mas tahu kalau ada yang pernah aku sesali dalam hidupku itu adalah menikah dengan Mas Indra. Kalau tahu Mas akan jadi seperti sekarang, mungkin dulu aku akan nolak permintaan Papi untuk menikah dengan Mas yang hanya seorang sopir." Jelek. Indra diam terpaku mendengar penuturan istrinya yang diucapkan dengan nada pelan tapi mampu menusuk hati. "Kalau memang orientasi Mas itu harta, ambil semuanya, Mas. Rumah, perusahaan, juga semua aset milikku. Sekarang semua jadi milik Mas. Mas bisa ambil semuanya. Tapi jangan pernah ambil kebahagiaan anak-anakku. Mereka harta yang sampai kapanpun gak akan pernah sudi aku tukar dengan apapun." Setelah mengatakan itu, Bu Dewi akhirnya pergi dari rumah sambil menyeret kopernya yang sudah lepas dari genggaman Indra. Sementara di tempat lain, Nay berkali-kali melirik Pak Rahman saat mereka sedang sarapan bersama. "Ayah nggak pergi kerja?" tanya Nay berhati-hati. "Hari ini ayah libur," jawab Pak Rahman singkat. Bahkan tak menoleh sedikit pun kepada sang putri. "Tumben, emangnya sekarang tanggal merah? Ayah sengaja minta izin hari ini biar laki-laki itu nggak gangguin kamu." Gelek. Nay menelan ludah susah payah. Ayahnya sama sekali tak menutupi alasannya libur kerja hari ini. Dan itu sukses membuat Nay tak berani menyahuti lagi. "Yah," Busna yang sejak tadi diam kini memanggil sang suami. Berusaha mengingatkan agar suaminya itu jangan bersikap terlalu keras. "Ibu udah bicarakan sama dia semalam." Pak Rahman langsung melemparkan pertanyaan yang membuat Busna dan Nay membolakan mata. "Jadi Pak Rahman tahu kalau semalam Nay dan Busna menemui Araf?" Ayah dengar semalam," tanya Busna yang masih kaget. Bukan maksud ingin melanggar perintah suaminya, tapi dia juga tak ada rencana menemui Araf. Hanya kebetulan saja melihat menantunya itu yang berdiri di luar jendela kamar sang putri. Kalau dia masih belum mendapat restu dari ayahnya dan ayahnya itu belum minta maaf sama Nay, sebaiknya mereka bubaran aja. Gak ada yang bisa diharapin sama laki-laki yang gak tegas seperti itu. Bahkan menikahi Nay aja pakai ancaman segala. Dan ayahnya juga ikut-ikutan mengancam Nay. Memangnya anak kita apa sampai diperlakukan begitu sama mereka? Tak mau makin emosi, Pak Rahman yang sudah selesai menyantap sarapannya pun bangkit dari kursi dan pergi ke kamarnya. Meninggalkan Nay dan Busna yang saling pandang lalu menghembuskan nafas pasrah. Mungkin ayah masih perlu waktu. Berdoa aja Masmu bisa segera meluluhkan hati ayahnya, ucap Busna yang berusaha menghibur sang putri. Nay tak menjawab apapun. Hanya mengangguki sekaligus mengamini ucapan sang ibu dalam hati. "Yah, coba temuin dulu. Kasihan itu Nak Araf sudah nunggu hampir 2 jam di teras. Apa ayah nggak kasihan biarin Nak Araf duduk di teras kayak gitu?"
Kemarin dia juga udah duduk di sana sampai malam. Masa sekarang juga sama? Bujuk Bu Husna karena merasa tak tega dengan sang menantu. 15 menit setelah masuk waktu zuhur, Araf sudah tiba di rumah mertuanya. Dia datang bertepatan dengan Pak Rahman yang baru juga pulang dari masjid. Tapi baru juga hendak mengucapkan salam dan mengulurkan tangan untuk mencium tangan ayah mertuanya itu, Pak Rahman dengan cepat masuk ke dalam rumah dan menutup pintu tepat di hadapan Araf. Buat apa ditemui? Ibu nggak lihat dia datang sendiri. Mana ayahnya yang sombong itu? Jijik datang ke rumah orang miskin kayak kita. Merasa paling tinggi derajatnya sampai nggak sudi buat datang ke sini. Sahut Pak Rahman pelan tapi penuh emosi. Tapi seenggaknya ayah temui dulu nak Araf. Kasihan dia udah jauh-jauh datang ke sini tapi malah didiamin begitu. Ibu yakin habis dari rumah orang tuanya dia langsung ke sini tanpa istirahat dulu. Pak Rahman menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Jujur saja dia juga tidak tega mendiamkan Araf seperti itu. Hanya saja dia ingin melihat keseriusan sang menantu. Setidaknya dia juga ingin memastikan keamanan dan kebahagiaan Nai, putri satu-satunya. Tanpa mengatakan apapun, Pak Rahman akhirnya beranjak meninggalkan kamar. Matanya menatap penuh peringatan pada Nai yang sedang berdiri sambil mengintip Araf dari balik gorden. Ayah, hehehe. Nai langsung cengengesan karena tertangkap basah sedang mengintip sang suami yang duduk di bangku kayu teras. Masuk kamar kamu, jangan keluar kalau ayah nggak suruh keluar. Tita Pak Rahman tegas. Nai menggembungkan pipinya. Nai tunggu di sini aja ya, nanti janji deh gak bakal keluar. Cuma di sini aja, liatin Mas Araf doang dari jendela. Kasihan ini cucunya ayah kangen sama bapaknya. Pinta Nai dengan wajah memelas. Terserah, jawab Pak Rahman singkat sebelum membuka pintu lalu menutupnya lagi. Ketika melihat ayah mertuanya, dengan sikap Araf menjulurkan tangannya sambil mengucapkan salam. Dan beruntung Pak Rahman menerimanya walaupun sambutannya tak sehangat biasanya. Mau apa kamu datang ke sini? Tanya Pak Rahman yang menatap lurus ke depan. Pada mobil sang menantu yang tak menampakkan seorang pun di dalamnya. Dia sudah menebak kalau Araf memang datang sendiri tanpa si kurang ajar Indra Hermawan. Saya mau minta maaf atas kesalahpahaman kemarin ya. Juga mau minta maaf atas kesalahan ayah saya, jawab Araf sambil menundukkan kepalanya. Kenapa kamu yang minta maaf? Kemana ayah kamu itu? Kenapa nggak dia sendiri yang datang dan minta maaf sama Nai? Sahut Pak Rahman ketus. Soal itu, Araf menggaruk kepalanya yang tak gatal. Bingung hendak menjawab apa. Bukannya semalam kamu habis pulang ke Semarang untuk menemui orang tua kamu? Terus kenapa malah datang sendiri ke sini? Apa mereka belum memberi restu? Atau kamu cuma mau main-main sama Nai? Araf terbelalak mendengar pertanyaan ayah mertuanya itu. Tapi buru-buru dia menggeleng. Enggak ya, saya sama sekali nggak main-main dengan pernikahan juga perasaan saya ke Nai. Terus kenapa orang tua kamu nggak datang juga ke sini? Karena nggak sudi anak saya jadi menantunya? Atau jangan-jangan ayah kamu itu menyuruh kamu menceraikan Nai dan memaksa kamu menikahi perempuan lain? Araf terdiam. Dia tak bisa menjawab untuk yang satu ini, karena apa yang diucapkan oleh ayah mertuanya adalah benar. Kalau memang orang tua kamu gak sudi kamu menikah dengan Nai, memang sebaiknya kalian pisah, tegas Pak Rahman. Yah, jangan bicara seperti itu. Saya gak mungkin pisah sama Nai. Apalagi sekarang Nai sedang... Belum sempat Araf menyelesaikan ucapannya, Pak Rahman sudah keburu memotong. Kamu tenang aja. Saya nggak akan memisahkan kamu dari anak kalian. Saya juga nggak akan membuat cucu saya nantinya membenci ayah kandungnya sendiri sama seperti apa yang terjadi antara kamu dan ayah kamu. Tapi saya juga nggak mau hanya karena putri saya kamu jadi anak durhaka. Selain pernikahan kamu dan Nai akan membuat hubungan kamu dan ayahmu nggak sehat, saya juga nggak mau kalau anak dan calon cucu saya sampai kenapa-napa. Kamu pasti tahu kan gimana ayahmu. Saya sekali lihat saja sudah tahu betapa berkuasa sekaligus arogannya dia. Jika kamu memang gak bisa meyakinkan ayahmu untuk menerima Nai sebagai menantunya, saya rasa dia akan melakukan segala macam cara untuk memisahkan kalian. Dan mungkin dia juga akan mencelakakan Nai kalau Nai bersikeras untuk tetap menjadi istri kamu. Kamu mungkin bisa dengan yakin mengatakan akan menjaga Nai sekarang. Tapi apa kamu bisa menjamin itu? Kamu juga gak 24 jam bisa bersama Nai. Membiarkan Nai tetap jadi istri kamu itu sama dengan membiarkan putri saya dalam bahaya. Araf benar-benar dibuat bungkam dengan kata-kata ayah mertuanya.
Jika boleh jujur, bukan Nay alasan dia mulai membenci Indra, tapi memang kelakuan ayahnya itu yang membuatnya benci. Andai hanya tak merestui hubungannya dengan Chika dulu, Araf mungkin tak semarah ini. Tapi Indra yang bisa dengan tega mencelakakan Chika hanya karena Chika merupakan perempuan sangat dicintainya, itulah yang membuat Araf benar-benar tak bisa memaafkan Indra. Ayah mana yang dengan tega membunuh orang yang dicintai putranya? Ayah mana yang sampai hati membunuh perasaan putranya sendiri? Bahkan Araf masih tak bisa menghapus label pembunuh yang dia sematkan untuk lelaki parubaya yang dulu sangat disayangi dan dihormatinya itu. Walau kini sudah tahu kalau Chika masih hidup. Saya rasa saya sudah menyampaikan maksud saya. Keputusannya saya serahkan ke kamu, ucap Pak Rahman sambil bangkit dari kursi plastik yang didudukinya. Dan baru saja membuka pintu untuk masuk ke dalam rumah, Nay langsung menghadangnya. Yah, panggil Nay dengan wajah sedih. Pak Rahman diam tak menanggapi. Ayah mau Nay bahagia kan ya? Kalau iya tolong maafin Mas Araf. Jangan suruh kami pisah. Karena kebahagiaan Nay itu ya Mas Araf ya. Bujuk Nay dengan mata berkaca-kaca. Pak Rahman masih diam saja. Dia sempat berpikir sejenak saat melihat raut wajah sedih putrinya. Memisahkan Nay dengan Araf itu sebenarnya berat. Dia juga tak berharap Araf akan menyerah memperjuangkan putri kesayangannya ini. Tapi dia juga berharap hubungan Araf dan Indra membaik sehingga membawa dampak baik juga bagi Nay. Hanya saja, apa benar memisahkan Nay dan Araf terlalu lama seperti ini? Bagaimana jika Indra bebal tak mau memberi restu dan gila derajat sehingga tak memperdulikan keinginan Araf yang ingin bersama Nay? Sementara jalan cucunya pasti ingin bersama orang tuanya. Tak mungkin juga kan dia membiarkan cucunya lahir dalam keadaan orang tuanya yang bercerai. Pak Rahman mengatur nafasnya sebelum mengambil sebuah keputusan. Sepertinya kalau Araf tak keberatan, dia akan bersedia memperbolehkan lelaki itu bersama dengan Nay. Dia akan mengizinkan Araf tetap bersama Nay dengan syarat mereka tinggal di rumah ini, agar Pak Rahman bisa tenang. Tapi baru balik badan hendak kembali ke teras, Pak Rahman dibuat bingung saat ada sebuah mobil yang kelihatannya mahal berhenti tak jauh dari rumahnya. Siapa itu? Apa Pak Indra sudah berubah pikiran? Batin Pak Rahman menebak-nebak.